Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, with me again, with Mr. Happy. And today we would like to talk about the last meeting. Kali ini kita akan membahas tentang meeting kita yang lalu. Ini kita bahas lagi, yaitu masih ingat, ada yang ingat kemarin tentang apa? Yaitu kalau masih ingat ya, kita belajar tentang ungkapan menyarankan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, masih ingat bukan? Yaitu menyimpulkan fungsi sosial ungkapan menyarankan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kemarin saya beri contoh itu opinion dan suggestion. Alhamdulillah kemarin banyak sekali yang sudah mengerjakan, yaitu dikumpulkan di Google Classroom. Nah, untuk kali ini nanti saya akan memberikan tugas. I will give you the task, but not only in a Google Classroom, but we will use the e-learning. Jadi kita pakai, nanti saya kasih tugas, kalau bisa nanti dikumpulkan di e-learning. Nanti saya kasih tahu, kalau belum tahu nanti kita bisa sharing bersama-sama atau tanya dengan saya nanti di grup dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan dulu pembahasan kita, yaitu tentang ungkapan tentang saran, menyarankan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau kemarin opinion suggestion, sekarang saya akan fokus pada suggestion. Sebagaimana kita tahu, suggestion kalau di bahasa Indonesia kan artinya saran in the basic of the Indonesian KBBI, kalau kita bisa itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Suggestion in bahasa Indonesia itu saran, artinya pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Semua orang pastinya pernah memberi saran diberikan kepada seseorang supaya dapat merubah menjadi ke arah yang lebih baik. Pada kali ini kita akan mencoba untuk saran in English, suggestion. Ya, jadi bagaimana contoh-contohnya kalau di bahasa Indonesia mungkin apakah kamu punya saran untuk aku? Apa yang harus aku lakukan? Ya. Do you have any suggestion? How about? What do you think about this? Nah, hampir mirip seperti opinion, tapi suggestion itu menyarankan. Kalau opinion ya pendapat saya begini, my opinion is my point of view. Seperti itu saja. Tapi kalau suggestion itu mengarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Suggestion. Jadi seperti itu. Do you have any suggestion? What about bla bla bla? Why don't we bla bla sebagainya. Jadi biasanya suggestion biasanya kalau dijawab di respon biasanya I should, we should I, haruskah aku begini, haruskah aku begitu. And I give you example. Saya akan ngasih contoh sebuah dialog. Maaf, ini dialognya berarti ya harus saya sendiri. Jadi karena tidak ada partner, jadi saya harus berdialog dengan sendiri. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik. Ada dua orang berbicara. Example, ada dua orang, Amy and Wine. Amy said, "Hi Wine, long time no see." Kemudian Wine bilang, "Hi Amy, how are you?" "I'm fine, Wine, thank you. How about you?" Kemudian si Wine menjawab, "I'm fine too, Mom Amy, but by the way, I have a problem." Kemudian temannya yang menjawab, "What is it?" Si Wine answer, "My cousin is going to marry his fiancée on this Saturday, but I need to do a lot of homework. Should I go to the wedding party or not?" Kemudian Amy-nya menjawab, "I think you should go to your cousin wedding party, but you need to finish your homework first." Wine answer, "Okay Amy, thank you. I will think about that." Kemudian dia jawab, "You are welcome Wine." Coba kita perhatikan kalimat atau yang dikatakan Wine tadi bilangnya, My cousin is going to marry with his fiancé and on this Saturday, but I need to do a lot of homework. Saudaraku, sepupuku mau menikah dengan tunangannya, tapi I need to do a lot of homework. Saya
mengerjakan pekerjaan saya banyak yang harus saya lakukan. Kemudian dia minta saran, ya tadi belum minta saran, dia bilang, should I go to the wedding party or not? Should I go to the wedding party or not? Haruskah saya pergi pesta pernikahan atau tidak? Jadi maaf ya, saya tambah sedikit aja, lebih keluar dari tema. Kalau ada pertanyaan, intonasinya itu naik sedikit. Kayak tadi, should I go to wedding party? Should I go to party or not? Jadi bukannya should I go to party or not? Oh tidak. Kalau pertanyaan itu nadanya naik. Jadi kemudian ketika minta saran, should I go to the wedding party or not? Si Amy menjawab, I think you should go to your cousin wedding party. Saya pikir kamu harus datang ke wedding party saudara kamu, sepupu kamu. But jadi memberi solusi, dia punya masalah dua, have a problem, two problem. One problem is cousin wedding party, and the second problem is the when punya many homework, punya pekerjaan yang sangat banyak dan harus dikerjakan. Maka itu Amy memberikan solusi, I think you should go to your cousin wedding party, tapi you need to finish your homework. Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu, kata si Amy. Kemudian si Amy bilang, okay, I will think about it. Saya akan pikirkan itu. Nah, berarti secara tidak langsung Gwen menerima saran dari si Amy tersebut. Jadi sekali lagi, yang sekarang itu suggestion. Jadi memberi suggestion itu jangan hanya sekedar suggestion saja. Dan itu kalau bisa dilakukan, dikerjakan, diimplementasikan dalam sehari-hari. Tidak hanya belajar saja. Oh, kalau suggestion itu menulis bahasa Inggris harus seperti ini. No, but you have to implement in your daily life, with your friend, with your partner, with your parent, with your others. Jadi memberi saran, ketika Anda dimintai saran, ya beri saran yang baik dan dilakukan sehari-hari. Dilakukan sebaik mungkin. So, I'll tell you right now, when you study English, you should not only study English, but you study your daily life. Bahasa Inggris itu kehidupan sehari-hari. Ketika Anda bisa memakai dengan baik bahasa Inggris sehari-hari, insya Allah Anda juga akan melakukan dengan sebaik mungkin di kehidupan sehari-hari. Maka saya pernah membuat joke itu bukan joke ya, tapi betulan. When you want to go to heaven, kalau kamu mau masuk surga, saya pernah kelas-kelas Anda coba tanya itu, Pak Ibi pernah bilang, kelas Anda bilang, when you want to go to heaven, study English. When you study English, insyaAllah you go to heaven. Kalau Anda mau masuk surga, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, masuk surga. Kok bisa, Pak? Bisa. Give you example. Mau saya kasih contoh? Nah, ini saya kasih contoh. Contoh. Kamu belajar bahasa Inggris. You study at home. Seriously. In your room. But suddenly, you didn't realize, kamu gak sadar, your parent, your father, your mother knows you study English. Bapak ibumu tahu kamu belajar bahasa Inggris. Dalam hati mereka bilang, Masya Allah anakku pinter ngomong bahasa Inggris. Pinter. You make your parent proud. Kamu buat bangga orang tuamu. Let's go to heaven. Itu ada Mas Junti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kembali ke topik tadi ya. Suggestion, memberi saran. Why should I? Dan lain sebagainya. Itu direspon yang baik. Maka kamu akan bisa berkomunikasi dengan baik ketika ada orang minta saran. Tidak hanya ngomong saran bahasa Indonesia saja, tapi you can make a suggestion in English. Okay, I guess enough. Saya pikir cukup. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Okay, sebagai akhir dari pertemuan kali ini, yang kedua ini, saya ingin Anda membuat dialog. Kalau kemarin minggu yang lalu saya minta ada dialog menulis, ada yang menulis opinion, ada yang menulis suggestion. Sekarang membuat dialog dengan teman. Loh, sekarang kan daring Pak, luring Pak. How can I make the conversation dialogue with my friend? Bagaimana aku bisa berdialog dengan teman saya Pak? Oh, you have a media. Kamu bisa pakai video call. Video callnya direkam. Saya yakin bisa. Video callnya direkam, kirim, upload di
link yang nanti kita sampaikan di penilaian nanti di e-learning. Sekarang latihan di e-learning. Kalau kemarin minggu lalu kita di Google Classroom, kalau sekarang di e-learning. Sekali lagi, tugasnya kalau bisa ya, insya Allah pasti bisa. Saya yakin siswa Mandua 11 bahasa hebat bisa. Tugasnya adalah membuat dialog langsung, video call. Ya, video call ya, karena kita daring ya, nggak bisa ketemu. Video call dengan temannya, berbicara bahasa Inggris dengan topik suggestion, saran. Nah, tidak usah kasih contoh, tidak usah saya beri contoh. Insya Allah Anda semuanya bisa. Oke ya, sekali lagi, waktunya apa harus saya hari ini Pak? Harus detik ini Pak? Tidak, saya beri waktu selama 1 minggu. Nah, saya kasih waktu 1 minggu untuk membuat portofolio portofolio ya, proyek ya, proyek atau portofolio lah, terserah bebas, tentang membuat suggestion dialog dengan temannya di video call. Bisa Pak? Saya tidak bisa Pak. Pasti bisa. Siswa Mandua pasti bisa, hebat. Pasti bisa, insya Allah bisa. Nanti dikirim, nanti linknya kita sharing bersama-sama. Yang mana nanti kita ngomong di grup. Udah, saya kira cukup sekian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebelumnya. Thank you very much. See you next meeting with another topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.